Rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur telah menimbulkan kontroversi dan banyak pendapat yang pro maupun yang kontra. Dan saya kira ini memang perlu dibahas kembali supaya IKN ini menjadi konsensus nasional, bukan menjadi keinginan dari seseorang. IKN mungkin akan menjadi beban ya bagi kita semua. Saat ini sedang di persimpangan jalan, apakah mau dilanjut ataukah tidak, atau seperti apa skenario-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Benderang. Kita sambil minum teh dan juga menikmati hidangan pagi ya. Ini ada jadah goreng ya, tadi dibuat oleh istri saya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita sambil santai-santai pagi ini sambil makan jadah dan minum teh, kita bahas sejenak masalah IKN ya. Nah, saat ini memang pemerintah Prabowo, kita dengar, memblokir atau menghentikan untuk sementara pembangunan yang terkait dengan IKN. IKN memang sudah diundangkan ya bahwa ibu kota akan pindah ke IKN, namun memang belum ada perpresnya. Dan pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, beliau optimis bahwa setelah beliau lengser, ibu kota sudah pindah ke IKN. Tapi itu rencana manusia. Ternyata sangat kompleks pembangunan IKN itu. Apalagi kita dengar ya bahwa anggaran untuk IKN hal ini diblokir oleh pemerintah Pak Prabowo. Nah, ini ada kontradiksi ya antara apa yang diinginkan oleh presiden sebelumnya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan bahwa IKN adalah proyek ataupun program jangka panjang, tidak cukup ya 5 tahun ataupun 10 tahun, mungkin bisa 20 tahun atau bahkan lebih, karena sangat kompleks memindahkan ibu kota dari infrastrukturnya yang harus siap, kemudian dari penduduknya, apakah dia hanya kantor pemerintah saja tanpa penduduk, kan tidak mungkin. Jadi bagaimana memindahkan penduduk ke sekitar IKN itu juga menjadi problem yang sangat besar. Kemudian juga bagaimana memindahkan ASN yang jumlahnya ya mungkin bisa ribuan orang, bagaimana menyediakan tempat tinggal, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Belum lagi yang menjadi kekhawatiran adalah terkait dengan keamanan ataupun ya bagaimana
mengamankan ibu kota apabila terjadi perang misalnya yang tidak kita kehendaki. Jadi itu pun harus siap ya dengan fasilitas pertahanan. Dan ini saya kira tidak murah ya untuk menyiapkan hal-hal seperti itu. Dari sisi pertahanan keamanan, sebenarnya wilayah Kalimantan jauh lebih rentan daripada di Jakarta, karena bila terjadi perang regional, jarak jangkau rudal dari ibu kota negara di Kalimantan ke negara terdekat di luar Indonesia itu mungkin lebih terjangkau daripada di Jakarta yang posisinya relatif jauh dari negara-negara tetangga. Nah, itu dari sisi pertahanan negara dan bagaimana menyiapkan infrastruktur pertahanan negara ya yang mampu melindungi ibu kota negara. Karena kalau ibu kota negara dikuasai oleh musuh atau dihancurkan oleh musuh, ini menjadi gampang untuk ditaklukkan. Jadi ini saya kira perlu pembahasan yang lebih mendalam ya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tapi juga dari politik, sosial, budaya, dan juga hankam. Dan yang terakhir, Pak Jokowi sempat diwawancarai oleh Najwa Shihab. Ya, mungkin pandangan dia sekarang lebih realistis, tidak seperti waktu menjadi presiden dulu, bahwa IKN harus selesai dan harus digunakan setelah beliau lengser. Dan waktu itu juga sempat dipaksakan untuk kegiatan upacara 17 Agustus terakhir Pak Jokowi ya di IKN. Nah, yang menjadi persoalan saat ini kan di persimpangan jalan. Apakah IKN itu nantinya akan mangkrak atau seperti apa? Nah, ini mungkin ada beberapa opsi yang mungkin harus dibahas ya, karena sudah investasi cukup banyak ya pemerintah di IKN ini. Jadi jangan sampai bangunan-bangunan tersebut menjadi mangkrak. Mungkin yang pertama harus berani dibahas lebih lanjut lagi mengenai posisi IKN sebagai ibu kota negara. DPR harus membuka inisiasi, membuka pembahasan kembali apakah nantinya memang tetap akan dilanjutkan sebagai ibu kota negara dan pindah ya dari Jakarta ke IKN. Itu opsi yang pertama, seperti yang undang-undang saat sekarang. Kemudian yang kedua, mungkin IKN itu akan dijadikan semacam kota administratif ya untuk Kalimantan di sana, ataupun untuk wilayah Indonesia bagian tengah meliputi Kalimantan dan Sulawesi ya. Di sini memang untuk memajukan pembangunan, memeratakan pembangunan di daerah Indonesia bagian tengah khususnya, dengan adanya ya mungkin IKN-nya nanti akan diubah namanya ya, ini kota administratif Indonesia bagian tengah atau apapun namanya. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga mungkin akan menjadi istana seperti di Bogor ataupun di Cipanas ya, yang mewakili daerah di Indonesia bagian tengah ya. Kemudian opsi yang keempat ya bisa menjadi destinasi wisata khusus ya, mungkin akan dirancang ya, mungkin akan didesain ulang untuk daerah IKN. Ini juga sudah berpotensi untuk meningkatkan
ekonomi ya di Kalimantan. Ya, saya kira ini perlu pembahasan yang sangat penting antara pemerintah dan DPR mengenai nasib IKN sehingga ada kepastian ya, karena sekarang kita ya bertanya-tanya ibu kota negara Indonesia itu mana sih, apakah Jakarta ataukah IKN, karena sudah ada undang-undangnya. Pak Jokowi pun dalam wawancara dengan Najwa Shihab belum lama ini juga mengakui ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan pada saat beliau menjabat sebagai presiden, bahwa memindahkan ibu kota itu perlu waktu yang lama dan sangat kompleks, jadi tidak mungkin dipindahkan dalam waktu dekat ini. Mungkin demikian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.